Oke, alhamdulillah. Saat ini gue ada di Selaglas. Itu ada rumah sakit jiwa di situ. Dan ya, gue ceritanya mau ke pasar Bertais namanya. Cuma sebelum itu, karena sekalian lewat juga, gue makan di salah satu tempat sarapan langganan gue. Ini nasi kaput. Emang bentuknya selalu kerucut gini. Ini emang ciri khas ini. Mungkin kalau dari daerah asal gue, dari Jakarta, Jabodetabek lah ya, itu mungkin kayak nasi uduk ya. Tapi walaupun ini nasinya nasi putih, bukan berbahan nasi uduk, tapi maksudnya vibes-nya seperti itu. Dan isinya ya kayak gini. Ini apa ya? Ini sih gue pilih yang isi ayam. Nah, ini boberuk nih. Terus nih gorengan sih gue nambah aja. Sama beli air juga. Nah, airnya air khas ini nih, Narmada. Kayak aquanya sini lah. Ya sebenarnya gitu aja sih. Kalau nggak pakai daun kucuk, pakai daun pisang. Tapi ya itu, walaupun kali ini gue bukan mau bahas ini karena gue bukan next Carlos ya. Oke. Dan ya, gue langsung makan dulu, baru gue ngoceh. Oke, gue alhamdulillah baru selesai makan. Nih kurang lebih. Ini deng. Iya. Ya itulah salah satu keseharian gue di sini selama kurang lebih setahun terakhir. Yang ternyata itu diawali dari kagetnya gue yang secepat ini pada saat itu untuk pindah ke sini. Karena tahun lalu itu gue masih ada di Pekanbaru di Riau, yang posisinya nyokap bokap gue tiba-tiba ngomongin yang ini. Mungkin gue belum bisa cerita banyak dengan kondisi ini karena gue mau ke pasar juga ya, tapi semoga ini sedikit menggambarkan lah kondisinya. Karena mungkin ya pengocehan ini entah dibilang adalah bentuk gue sekedar mengekspresikan diri atau emang gue punya pesan terkhusus. Nah itu gue nggak tahu, tapi sebenarnya pengen nih satu persatu, karena mungkin di edisi awal-awal ini sebelum nanti lanjut ke yang lain-lain, gue mau lebih banyak fokus di guanya dulu. Gue itu siapa, terus gue ngapain aja, kayak gitu deh kurang lebih. Pokoknya all about me. Walaupun mungkin tipis-tipis, bisa aja sih tipis-tipis ngebahas yang lain ya, tapi mungkin akan lebih banyak ngebahas yang esensi diri gue, terutama untuk yang edisi awal-awal ini. Qadarullah harusnya gue bikin konten itu kemarin, cuma ada kendala teknis yang lumayan sulit kalau gue jabarin di sini ya. Intinya sih masalah memori HP. Intinya sih itu ya. Kalau detailnya gue ribet juga, karena gue ngadepin aja kemarin, wah ya akhirnya gue ngereset gitu deh. Tuh bahasa kasar. Ini juga karena kemana-mana dekat, jadi sebenarnya di sini tuh mungkin dikit culture shock gue karena gue dari Jabodetabek ya. Jadi ini sempet awal-awal tuh sempet kaget juga, karena bahkan gue hampir nggak pernah ngerasain macet di sini. Gitu. Apa ya? Agak ngeblank juga gak mau ngomong apa lagi, tapi inilah gitu. Kalau yang sebenarnya itu kemarin itu gue hampir ngonten di Kopi Su yang tulisannya Kopi Soe itu kayaknya sih branded juga ya, cuma posisinya qadarullah waktu itu kemarin itu lantai 2-nya dia nggak bisa ini, dia tidak indoor, sorry. Kok tidak indoor, lantai 2-nya tuh indoor, padahal gue mau ngonten di lantai 2 itu, tapi ya ternyata nggak indoor dan ada orang kan ganggu jadinya ya. Kalau outdoor gini kan lebih luas walaupun banyak orang ya.
malah nggak jadi, dan ternyata secara teknis nggak bisa gitu. Secara teknis kemarin itu bermasalah lah HP gue. Kode lo akhirnya nggak bisa, jadi bener juga sih. Cuma akhirnya malah jadi nyobain. Kopisu itu di sini posisinya ada di Cakranegara juga, di satu kecamatan dengan tempat gue berada saat ini. Tapi dia di pusatnya, kalau ini kan agak minggir ya. Ini agak-agak ring road lah sebenarnya, ring roadnya Kota Mataram dari sisi timur. Gitu. Oh ya, kalau mungkin teman-teman nanya, ini semua 5 ribuan. Gitu. Per kerucutan tadi itu semua 5 ribuan. Konon katanya sih, kenapa bentuknya kerucut, katanya di sini kan banyak TKI ya. Nah, orang-orang di apa ya, nasi bungkus di Malaysia itu rata-rata, TKI Malaysia. Yang gue maksud tuh TKI-nya TKI negara mana ya? Nah, negaranya rata-rata di sini TKI Malaysia setahu gue. Dan konon katanya orang-orang di sini tuh kalau ngebuat, nah, pada saat masih jadi TKI di sana itu ngebuat bungkusannya yang ikut orang Melayu yang kerucut-kerucut gitu katanya. Makanya akhirnya di sini jadi kerucut semua. Tapi itu patut di cross check juga sih. Mungkin teman-teman yang atau saudara-saudara, rekan-rekan yang atau om-om semua, yang paman-paman ya, tante-tante yang pernah tahu fakta ini, terus beliau anda yang orang Lombok, orang NTB ya, mungkin bisa tolong komen di bawah tuh, bisa diskusi juga lah kita, biar saya tahu juga gitu, karena itu yang saya dapatkan gitu, hasil kurang lebih setahun saya berkelana di sini lah, gitu. Oke, itu aja. Setelah tadi habis makan, sebenarnya harusnya gue ngerasa si kontennya itu diakhirin pas gue tadi ngoceh di warung nasi kaput. Cuma kayaknya pas lagi ke pasar Bertais, pas lah biar gue angkat juga pasarnya. Ini salah satu keseharian gue juga. Sebenarnya gue nggak rutinnya bukan yang ke pasar ini pasar induknya sebenarnya. Pasar induknya Pulau Lombok tuh ya ini, kalau nggak salah ya, II deh kayaknya. Gue lebih sering ke yang pasar Kebon Roek di sana tuh, di Ampenan. Kalau ini kan di Sandubaya. Dan di sini juga lah. Ya, pokoknya pasar membuat gue jadi lekat dengan budaya. Dimanapun itu pasar, di daerah manapun. Ya, kayak sekarang gue lagi domisili di Mataram, di Lombok, di NTB, ya akhirnya gue lebih ke ini, lebih berasa jadi tahu lah budaya sini gimana. Itu ya karena pasar, termasuk bahasanya. Makanya ya tipis-tipis lah. Benar seke nih. Enak pire seke enak. Gitu dah pokoknya. Tapi yang jelas sebenarnya gue bukan bermaksud bikin vlog juga sih, walaupun kayak nge-vlog nih ya, tapi posisinya memang ya gue pengen aja sih ngasih unjuk salah satu keseharian gue sedikit lah, nggak banyak. Kalau vlog itu kan kayaknya hampir keseluruhan keseharian ya, atau di event tertentu. Oke, gitu aja. Gue mau belajar.